Bisa tidak kita seperti itu? Nah itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, jadi sudah ma'rifatullah. Jadi sudah orang yang betul-betul paham dengan Allah, mengerti dengan Allah, begitu. Itu namanya makrifat diri, ma'rifatullah, mengenal sejatinya Allah, begitu. Nah, ini zahir saja yang kita kenal. Nah, ini, maka jangan sampai kita keliru ya. Jangan sampai kita keliru karena kita belum mampu dan belum bisa memisahkan antara zahir dan batin, sehingga kita keliru dalam kemakrifatan kepada Allah. Nah itu. Ya, kayaknya ini sungguh jelas caranya saya menyampaikan ya. Sungguh jelas kayaknya ya. Hanya Allah saja yang nampak pada diri siapapun. Berarti kalau kita lihat si A, si B, si C, hanya Allah yang nampak begitu. Maka dikatakan, tiada aku lihat di dalam tidurku. Bahkan ini perkataan Rasulullah ini. Tiada aku lihat di dalam tidurku kecuali Allah. Tiada aku lihat di dalam bangunku kecuali Allah. Tidak ada yang aku sukai kecuali Allah. Siang dan malam hanya Allah. Nah itu. Ditambahkan lagi. Tiada aku lihat segala sesuatunya. Melainkan semua itu disertai Allah. Barang siapa yang bisa seperti ini, dialah yang akan hidup dari dunia sampai di akhirat nanti, kata Rasulullah. Itu. Ini sudah orang yang akan hidup dari dunia sampai di akhirat, kata Rasulullah. Berarti dia sudah orang-orang yang beriman. Itu susah sekali cari iman ini. Iman. Sampai 60.000 umatku belum satu yang beriman. Karena kita nggak paham ilmu. Itu. Tapi sebagian besar kita ya. Kalau kita sudah rajin sholat, kalau kita sudah alim, bukan menyinggung ya. Kalau kita sudah alim, sudah rajin sholat, mengatakan diri kita sudah beriman. Mengatakan diri kita sudah dekat kepada Allah. Mengatakan diri kita sudah merapat kepada Allah. Mengatakan diri kita sudah menyatu dengan Allah. Padahal semua itu masih perbuatan badan. Nah tuh. Iya, belum perbuatan batin. Itu masih perbuatan badan. Ya pantas Rasulullah mengatakan ya. Pekerjaan syariat itu pekerjaan badan. Maka syariat itu artinya badan. Tapi cara sembahnya badan sholat. Itu. Cara sembahnya badan sholat. Cara sembahnya hati tarekat. Cara sembahnya nyawa hakikat. Cara sembahnya roh ma'rifat. Itu. Tapi kalau sebut ma'rifat ini orang bingung. Orang heran. Bahkan tidak disukai kata ma'rifat ini. Dibenci-benci kata ma'rifat ini. Masya Allah, ilmu kok kita benci. Ilmunya Allah yang kita benci. Masya Allah, subhanallah. Kelebihan pintar kita, kembelinger kita. Kelebihan pintar, tidak paham ilmu, tidak tahu ilmu, tidak tahu maksud dan tujuan daripada ilmu. Merasa sok tahu, merasa sok bisa, merasa paling pintar. Kalau saya tidak punya kepintaran ya, saya tidak punya kelebihan, saya tidak punya hidup. Hanya hidupnya Allah. Itu. Saya tidak punya rasa, kecuali rasanya Allah. Saya tidak punya kehendak, kecuali kehendaknya Allah. Itu. Saya tidak beraga, tidak berjasad, kecuali hanya Allah saja yang ada. Itu kalau saya. Tapi orang kan tidak memahami saya. Karena ini kan batin. Nah, batin itu tidak bisa kita pamerkan. Tidak bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Tidak bisa kita sombong-sombongkan. Tidak bisa kita bangga-banggakan. Nah, itu. Maka jangan kita membanggakan ya. Membanggakan kelebihan kita karena kita pintar. Karena kita yang merasa pintar. Bukan kepintaran Allah. Kita yang merasa lebih. Padahal kelebihannya Allah. Kita yang merasa bisa. Padahal kebisaannya Allah. Tetap kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua tanpa kecuali apa yang ada di alam ini berikut seisinya. Hanya datangnya dari Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah. Dan semua tanpa kecuali disertai Allah. Dibarengi Allah. Nah itu kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita akan selamat. Nah itu.
Kalau tidak bisa seperti itu, keselamatan itu jauh untuk kita mencari selamat kepada Allah. Nah, itu pekerjaan syariat itu ya, itu pengenalan kita kepada Allah. Pekerjaan syariat itu cara pertama kita untuk mencari jalan. Nah, itu mencari jalan untuk kita mencapai kepada Allah. Habis syariat kita belajar tarekat. Habis tarekat kita belajar hakikat. Habis hakikat kita belajar makrifat. Kalau kita mau kesempurnaan daripada ilmu itu musyahadah, mukasafah dan mahabbah. Itu sebenarnya dalam artinya kita sempurnakan, yakinkan diri seperti itu sebenarnya ya. Jika belum demikian, seandainya belum seperti itu ya, tentu belum sampai. Oh, kita belum sampai. Belum sampai namanya kemarifatan kita kepada Allah. Kalau kita belum bisa seperti itu. Tapi banyak orang komennya ya, saya ini belum sampai katanya. Saya tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali Allah yang sampai kepada dirinya sendiri. Terus terang saja saya katakan. Banyak orang yang mengatakan komennya ya, saya ini adalah belum sampai kepada Allah. Banyak yang seperti itu. Bagaimana? Ya. Iya. Banyak yang belum mengatakan saya ini belum sampai kepada Allah tuh. Nah itu. Saya tidak akan bisa sampai kepada Allah. Tetapi Allah yang akan sampai kepada dirinya sendiri. Saya tidak pernah bisa mengenal Allah kecuali Allah mengenal dirinya sendiri. Saya tidak akan bisa paham kepada Allah kecuali Allah paham diri. Nah, itu. Saya tidak pernah hidup kecuali Allah hidupkan diri. Nah, itu. Saya tidak punya rasa kecuali Allah punya rasa sendiri. Itu kalau mau paham saya ya. Tapi jangan mancing-mancing dalam hatinya. Jangan mancing-mancing. Nanti kalau saya bongkar semua nanti kacau marifat ini nanti. Kacau marifat ini. Kalau saya mau menjelekkan, mau merusak, kalau saya yang mau menghujah, jangan. Lebih pintar saya kalau mau menghujah. Kalau mau menjelekkan, saya lebih pintar menjelekkan. Itu kalau saya mau menghujah dalam artinya. Tapi jangan. Lebih baik kita yang dihujah orang daripada kita menghujah orang. Karena apabila kita mau menghujah seseorang, termasuk kita menghujah pencipta kita. Karena kesempurnaan hidup pada orang itu adalah Allah. Nah, itu sebenarnya. Jangan kita menghina orang. Kalau kita menghina orang, termasuk kita menghina pencipta kita. Contoh sekarang ya. Sekarang kita melukis. Tidak tahu apa yang kita mau lukis. Orang datang, satu datang, oh jelek, pokoknya nggak benar, pokoknya semua disalahkan, marah nggak kita? Dongkol kan? Nah itu, begitu pula kalau orang kita hina, kita hujah, kita benci, kita maki dan lain sebagainya, sama saja kita memaki penciptanya, yang mencipta maksudnya. Nah itu, makanya tidak boleh sebenarnya. Nah itu. Jika belum demikian, tentu belum sampai kepada Allah. Itu kalau kita belum bisa melihat yang batin maksudnya ya. Maka hilangkanlah yang zahir ini ya. Yang nampak hanya yang batin. Yang nampak hanyalah Allah. Begitu caranya. Kepada zaman kemuliaan. Walau sudah biasa menjajak zaman kemuliaan. Sekalipun kita sudah terbiasa menjajak zaman kemuliaan dalam artinya kepada Allah itu barangkali dapat membuat mengulang ya. Dapat membuat mengulang apa yang dicipta ada. Apa yang dikehendaki datang. Nah, kalau kita bisa seperti itu maksudnya kun payakun sudah. Bisa kun payakun. Maksudnya kalau kita bisa seperti itu. Makanya kalau orang yang contoh ya. Kalau orang minta tolong penyakitnya apa. Misal contoh toh. Nah, itu kita pegang saja kepalanya. Niatkan dan katakan sembuh. Insya Allah sembuh. Kun payakun. Kalau kita bisa seperti itu. Kalau belum bisa seperti itu. 1000 kali kita berdoa. Maka saya katakan
Sekalipun tasbihmu sambung 10 saja tasbihmu, tidak akan tembus kepada Allah. Yakin sudah dengan kata saya ini. Nah itu, sekalipun kita sambung 10 tasbih kita, tidak akan sampai kepada Allah. Itu kalau kita tidak paham keilmuan. Nah itu. Bersamaan, mana dia menyebut, mengulang. Apa yang dicipta ada, apa yang dikehendaki datang, bersama hidup selama-lamanya, atau beringin mati seketika tentu kesampaian. Maksudnya ini ya, orang yang mau musnah, maksudnya kalau kita sudah sudah bisa seperti itu cara kita, maksudnya kalau kita mau hilang, maksudnya tuh mau hilang atau lenyap tanpa bekas, maksudnya tuh kesampaian kita. Tergantung niat. Nah itu. Baru-baru saya pernah didatangi firasat ya. Sebenarnya katakan apa maumu. Saya tuh ditanya oleh Allah, apa mau saya? Seandainya saya mungkin bila perlu sekarang ini lenyapkan saya, hilangkan saya, mungkin saya akan lenyap hari ini pun juga. Dalam artinya saya ditanya, baru-baru lo datang ini petunjuk ini, baru-baru petunjuk ini datang, apa maumu? Nah itu coba, karena mungkin karena kita sudah mengajarkan, dalam arti karena sebelum ini kan saya pernah mengatakan ya, saya itu diperintah sebenarnya untuk mengajarkan ilmu ini. Nah itu sekarang setelah saya mengajarkan malah dipertanyakan apa sebenarnya mau saya. Tapi saya terus terang saja, kalau saya tidak pernah punya mau sebenarnya, tidak pernah punya keinginan, makanya saya tidak pernah berdoa sebenarnya, tidak pernah meminta ya. Saya tidak pernah meminta sebenarnya, kecuali kalau saya jadi imam. Kalau saya jadi imam ya, ya terpaksa kita berdoa. Nah karena ini secara umat dan secara syariat ya toh. Nah itu kalau saya jadi imam memang saya berdoa secara layaknya berdoa. Tapi kalau di luar itu, saya itu manusia yang kayak anti, kayak bagaimana ya. Nah itu, bukan kita anti berdoa. Karena di dalam syariat, kalau dia katanya, kalau kita tidak mau berdoa, maka kita akan tergolong atau terhitung orang yang sombong kepada Allah. Bukan begitu. Sebenarnya saya malu kepada Allah untuk selalu meminta kepada Allah. Minta ini, minta itu, bukan cukupkah rahmat yang telah kita diberikan, nikmat yang telah kita diberikan oleh Allah. Sudah diberikan hidup, sudah diberikan makan, sudah diberikan minum, sudah diberikan tempat tinggal di alam ini. Sudah cukup sempurna, sudah kita disempurnakan, sudah diberikan roh, nyawa, hati, jasad, semua kita diberikan. Kurangkah? Rezeki sudah ditentukan, masih kurang. Malu saya untuk berdoa kepada Allah sebenarnya. Itu berlebihan sekali kita. Nah itu, bukan seperti itu. Bukan kita tidak mau meminta kepada Allah itu kita terhitung orang yang sombong. Bukan begitu. Saya itu malu kepada Allah, minta kepada Allah. Ternyata ya, sudah 20 tahun sekian tidak pernah saya minta rezeki kepada Allah, masih saja saya hidup. Ternyata masih saja saya diberi makan. Insya Allah belum pernah saya namanya tidak makan. Seperti itulah. Kecuali kalau saya sakit perut ya, mungkin kurang makan, dikurangi rezekinya. Nah itu, dikurangi rezekinya. Karena apa? Sakit perut. Nah itu. Maka sebenarnya tidak usah terlalu neko-neko, sudah tidak usah terlalu banyak permintaan, sudah. Makanya sering saya ya, kalau saya tidak jadi imam, ada imam bilang mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dibeli rezeki, macam-macam, sudah Al-Fatihah, baca sudah Fatihah, langsung saya keluar dari masjid. Keseringan saya begitu, tapi saya tidak katakan maaf ya, itu menghina namanya. Baru sekarang ini saya ungkapkan. Sebenarnya saya itu kalau ada imam bilang begitu, minta panjang umur sudah dipastikan kok. Minta rezeki sudah ditentukan kok. Akhirnya Al-Fatihah katanya, baca sudah Fatihah, langsung saya keluar dari masjid. Jelek saya memang. Itu. Tapi maaf ini ya, bukan menyinggung. Ya karena
Saya merasa sudah cukup nikmat yang diberikan kepada saya. Sudah melimpah ruah rahmatnya yang telah diberikan kepada saya. Bahkan sampai nama saya pun rahmat namanya. Nah itu, sudah cukup sudah rahmat yang diberikan kepada saya. Sehingga saya tidak terlalu malu saya untuk meminta ini itu kepada Allah. Terus terang saja seperti itu sebenarnya. Jika sudah dapat sedemikian, baru kita boleh berkehendak atau ada. Tuh, baru kita boleh berkehendak atau ada. Baru merasa ada maksudnya tuh. Kalau kita sudah bisa seperti itu, baru kita bisa merasa ada. Adanya siapa? Adanya Allah, bukan adanya kita. Begitu. Sebagai kehendaknya. Nah, itu sebagai kehendaknya. Kiai Ageng di Kiai Ageng di Pangging. Oh, Kiai Ageng di Pangging. Inilah cara kita diajarkan maksudnya oleh Kiai Ageng yang ada di Pangging sebenarnya. Kabeh-kabeh itu maksudnya semua tanpa kecuali maksudnya. Serta dapat melihat Tuhan. Tuh. Serta dapat melihat Tuhan. Kalau di dalam syariat, bagaimana kita mau bisa lihat Allah di dalam syariat? Karena pandangan kita hanya terbatas zahir. Tidak pernah kita bisa memandang batin. Itu. Kan sudah saya katakan seperti tadi. Seolah-olah kita hilangkan yang zahir. Hanya batin yang nampak. Begitu. Maka bukalah pandangan hati kita. Itu basiroh kita. Syaul basiroh kita. Dan nyalakan pandangan batin kita. Untuk melihat bukti nyata kenyataannya Allah. Ada pada zahir dan batin. Begitu sebenarnya. Serta dapat melihat Tuhan di dunia dan di akhirat. Tuh. Orang marifat ini bisa lihat Allah dari dunia sampai di akhirat. Ya begitu sudah. Bagaimana rupa kita sekarang ini begitu sudah di akhirat. Bagaimana cara kita sekarang ini begitu sudah di akhirat nanti. Gitu. Hidup dan mati ya. Sekarang dan esok ya. Di sana sini sekaliannya itu sama saja. Hanya kapan saja. Siap. Gitu. Tapi ya saya ini sudah sering saya minta kematian. Sering saya minta kematian, tapi nyatanya sampai sekarang masih saja hidup. Nah itu. Ternyata tidak dipulang-pulangkan. Berarti betul. Kalau memang belum waktunya kita akan mati, tidak akan mati. Sudah begitu. Makanya jangan heran kita lihat orang mati diterkam buaya. Orang mati dilindas dengan mobil dan lain sebagainya. Memang begitu caranya sudah. Begitu jalannya sudah kematiannya. Contohnya saya sudah berapa lama sudah sering saya minta kematian. Masih saja hidup sampai sekarang. Nah itu. Itu menandakan bahwa bukti nyata kalau Allah belum saatnya untuk memulangkan, tidak akan. Kenapa saya sampai nekat minta kematian itu? Karena tidak boleh kita bunuh diri. Kalau boleh bunuh diri, sudah saya bunuh diri dari dulu. Nah itu. Daripada buat kesalahan saja. Nggak ada benarnya kita hidup ini kok. Itu. Maka rusaknya yang membatalkan ya selalu bertakwa, ujub, riya, takabur. Nah maksudnya ini ya kita bertakwa tapi sombong, merasa diri alim, merasa diri sok paling segala-galanya, paling pintar, paling segala-galanya. Nah itu maksudnya di sini ya. Ujub kita karena kita alim, ujub karena kealiman kita. Karena kita pintar, ujub kita karena kepintaran kita. Nah itu. Apalagi sudah banyak penggemar kita, ujub riya kita karena saking banyaknya penggemar kita. Nah seperti itu. Makanya jangan kita mengejar tahta sebenarnya.
Jangan kita mengejar tahta. Contoh ya, kalau kita jadi kiai atau ustaz contohnya, kalau kita dipuja-puji, senang sekali, bangga kita. Supaya kita dibangga-banggakan, kayaknya macam-macam cara kita. Jangan sampai merasa ujub, riak, dan takabur. Nah itu makanya ya. Karena kalau kita masih menaruh sifat ujub, riak, dan takabur, sombong, angkuh, itu ya sebenarnya tidak dibenarkan oleh Allah. Bahkan ini adalah perbuatan setan. Berarti kalau kita melakukan perbuatan setan, sama saja kita manusia kesetanan sebenarnya. Karena kita menghidupkan roh hewani, akhirnya kita menjadi setan. Nah itu, makanya kita jangan menjalankan sifat-sifat seperti itu. Takabur, mencari pujian. Tuh, jangan kita mencari pujian. Seakan-akan kita ingin dipuja, ingin dipuji, begitu. Limpah, karena kita berlebihan, kadang-kadang ingin dipuji. Contoh kalau kita kaya toh, nah, maka dikatakan limpah. Ini bukan limpah ini, limpah yang ada di lambung. Melimpah ruah maksudnya kelebihan kita, atau melimpah ruah kekayaan kita, ingin dipuji, ingin dipuja. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Apalagi kalau kita bertitel, berpangkat, bangga diri dengan pangkat kita. Nah itu tidak dibenarkan juga. Pokoknya tetap kita merasa rendah diri sudah. Terlebih-lebih kita merasa rendah diri kepada Allah. Kita merasa rendah diri kepada sesama manusia. Nah itu, kalau kita sudah merasa diri rendah kepada sesama manusia, itu sudah adat. Nah itu sudah syahadat. Nah itulah adab kita kepada sesama manusia. Terlebih-lebih adab kita perbaiki kepada Allah. Itulah syahadat sebenarnya gitu. Pemeran. Nah, kadang-kadang kita kalau jadi orang yang paling terutama, rasa bagaimana lah. Nah, itulah. Suka menunjukkan. Tuh, suka kita tunjukkan diri, dalam artinya kelebihan-kelebihan kita. Tetap kita merasa sabar, tetap kita merasa rendah, tetap kita merasa hina, gitu sebenarnya yang harus kita jalankan. Menunjukkan jemu penakut. Nah, takut. Nah, sebenarnya kita harus merasa takut. Takut itu, arti kata dari takut itu takwa sebenarnya. Takut itu sebenarnya takwa. Kalau kita takut kepada Allah, ya, itu namanya orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Karena kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan berlari mendekat kepada Allah. Itulah ma'rifatullah. Tapi kalau kita takut kepada hantu, kita akan berlari menjauh. Nah, itulah. Sebab itu hendaklah tetap hati. Tuh, kita teguhkan hati kita. Tetapkan maksudnya. Suci. Nah, suci dari segala macam perbuatan, ya. Bersihkan darah daging kita dari makanan, dari perbuatan yang tidak benar. Nah, itu. Tidak pamer. Tidak merasa pamer, toh. Gagah. Jangan merasa gagah. Angkuh. Nah, itu jangan kita merasa seperti itu. Maka tetap kita merasa rendah diri. Sudah begitu saja intinya kan. Pokok dan jalannya melalui ilmu. Pecahannya makrifat. Satu-satunya jalan untuk kita bisa mencapai kerendahan diri, merasa tidak pernah sombong, angkuh, riya, dan takabur, tetap kita merasa paling terhina di sisi Allah, di sisi sesama manusia. Tidak ada jalan lain, hanyalah kepada ma'rifatullah. Begitu. Itulah syahadat. Penikahnya roh. Tuh, syahadat itu jangan sepelekan. Karena syahadat ini adalah penikahnya roh. Mensatukan jiwa dan raga, luar dan dalam. Maka dikatakan syahadat itu adalah cara sembah yang secara langsung atau mutlak. Serah diri kepada Allah. Itulah syahadat. Maka diwajibkan untuk membaca syahadat. Bahkan syahadat itu ditaruh paling utama atau pertama di dalam rukun. Begitu. Penikahnya roh dengan jasad. Pokoknya orang mencari ilmu hendaklah
berpatokan pendiriannya ilmu 4 perkara, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Nah, keempat-empatnya ini harus berjalan sebenarnya. Maka pemahaman dalam syariat inilah sebagai dasar utama kita untuk pengenalan diri kepada Allah, ya. Nah, dengan tarekat, hakikat, nah baru kita bisa memahami makrifat. Kalau kita tidak melalui itu, saya rasa sulit untuk kita merapat kepada Allah. Itulah syahadat. Syahadat adalah cara penyatuan jasad dan roh. Itu cara kita satukan jasad dan roh, itulah syahadat. Sahnya adab kita kepada Allah, kepada sesama manusia. Nah itu, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan mudah-mudahan kita semua tanpa kecuali ya, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan. Jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati, atau kurang pas, atau keceplosan, ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi jangan lupa ya, like, komen, subscribe, like, komen, dan share-nya. Itu ndak ada teng-tengnya kita jadi. Nah itu sangat sederhana ya. Nah insyaallah dengan izin Allah, mudah-mudahan kita selalu dijadikan orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.